Talqin itu bukan talqin mayit saja, Pak. Talqin itu ada 3. Ada talqin ilmu, ada talqin mayit, ada talqin zikir. Nah, ini yang orang awam paham, talqin itu talqin mayit. Ketika kita ngajak, Pak mau ikut nggak kemana, ke Suryalaya? Ngapain? Talqin zikir. Waduh, saya belum waktunya untuk mati. Dianggapnya talqin zikir itu seperti talqin mayit. Padahal beda. Talqin itu ada 3. Yang pertama adalah talqin ilmu. Ya, di sini mungkin ada ustadz yang suka mengajar anak-anak alif ba ta sa, alif ba ta, itu namanya talqin ilmu. Membimbing, talqin itu bimbingan. Ilmu berarti bimbingan ke ilmuwan. Itu namanya talqin ilmu. Mengajar Al-Quran, mengajar kitab, itu namanya talqin ilmu. Ada yang kedua namanya talqin mayit. Nah, ini ada 2. Ada talqin mayit ketika memang mayitnya sudah dikubur, ada talqin mayit sebelum meninggal dunia. Bimbingan ketika orang melihat ada yang sakaratul maut, lalu kita bimbing, Pak, Ibu, ucapkan la ilaha illallah. Kira-kira ketika kita membisiki la ilaha illallah kepada orang yang gak biasa zikir la ilaha illallah, dia akan mampu gak, Pak, mengingat itu? Karena hadis Nabi mengatakan matan nasu bima ya'ishu bihi, manusia mati itu tergantung kebiasaan waktu hidupnya. Kalau dia biasa zikir mungkin ada kesempatan, tapi kalau gak biasa zikir, yang diingat bukan itu. Apa? Yang waktu sibuk di dunianya. Kalau saat sebelum sakaratul maut bapak ibu sibuk dengan urusan dunia, dengan dagang dan lain sebagainya, maka yang diingat nanti pada saat sakaratul maut itu. Kayak pernah saya dengar ada orang yang ketika sakaratul maut, yang sudah ajal mau tiba, yang diingat sawah saya gimana, rumah saya nanti gimana, istri saya nanti gimana, sampai seperti itu, Pak. Padahal udah mau ajal akan tiba. Yang diingat bukan Allah, tetapi dunia. Makanya mudah-mudahan kita enggak jadi orang seperti itu. Sibukan saat ini, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada di alam dunia, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga namanya talqin zikir. Nah, talqin zikir ini adalah bimbingan kalimat la ilaha illallah yang ditembuskan ke dalam kolbu ibu bapak. Jadi zikir ini, Pak, walaupun bapak sering mengucapkan la ilaha illallah, itu nggak tembus ke dalam kolbu kalau nggak punya guru yang menanamkan bibit zikir ke dalam kolbu kita. Makanya bersyukur orang yang sudah mendapatkan bimbingan zikir, karena inilah nanti yang akan menyelamatkan kita. Finishnya, sebanyak apapun ibadah kita, pada saat sakaratul maut itu belum tentu husnul khotimah. Yang menentukan nanti itu tergantung amal ibadah ini mampu nggak terbawa pada saat ajal akan tiba. Dan mudah-mudahan kebiasaan kita setiap pada sholat zikir 165 ya ini terbawa ketika ajal akan tiba. Makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini kalimat tidak sembarangan, tidak semata hanya diucapkan dari lisan, tapi memang disertai dengan kolbu. Makanya kita kan punya praktek ya, bagi ikhwan yang sudah talqin, la ilaha illallah itu di mulut, kolbunya zikir hobi.